Kita berdoa, Tuhan tolong kami kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami supaya kami bisa memahami apa yang menjadi pesan dari Tuhan melalui perenungan firman Tuhan di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Di nama Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kalau sebelumnya kemarin kita belajar menjadi pribadi yang berkualitas, kita meneladani seorang tokoh, seorang muda di dalam perjanjian lama yaitu Daniel. Hari ini kita akan melihat tokoh muda yang tercatat dalam perjanjian baru yang kita juga melihat punya kualitas yang luar biasa, yaitu Timotius. Jadi, menjadi pribadi yang berkualitas. Yang kedua kita belajar dari Timotius. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Saudara, Timotius adalah seorang yang dibesarkan oleh ibu Yahudi dan ayah seorang Yunani. Tapi kita tahu bersama bahwa Timotius punya kualitas hidup yang luar biasa, punya kehidupan rohani yang juga luar biasa, walaupun bapaknya adalah seorang Yunani, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kualitas hidup Timotius terlihat kalau kita baca yang kedua, dikatakan Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Timotius adalah seorang muda, seorang pemuda, tetapi dia dikenal baik oleh orang-orang baik di Listra maupun di Ikonium. Ini menunjukkan bahwa dia punya kualitas hidup yang luar biasa. Karena jarang ada anak muda yang hidup sungguh-sungguh dan punya kualitas kerohanian yang baik. Biasanya anak muda selalu mengikuti apa yang dimau, melakukan apa yang dimau, bahkan kadang-kadang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma, bahkan dengan firman Tuhan pun dilakukan itu untuk menunjukkan keberadaannya. Dan kadang-kadang generasi atau anak-anak muda suka melakukan hal itu. Tetapi berbeda dengan Timotius. Timotius dikenal baik. Anak-anak muda sekarang kadang-kadang justru bangga, dan juga ada orang anak yang merasa lebih hebat ketika dikenal oleh banyak orang tapi bukan pada hal-hal yang baik. Kita bisa lihat fenomena akhir-akhir ini di berita, di TV, ada banyak anak-anak muda yang membuat konten-konten yang sebenarnya membahayakan baik dirinya maupun orang lain. Contoh, misalkan menghentikan truk atau kendaraan yang sedang melaju, itu berapa kali ada kejadian dan korban jiwa maupun korban yang lain, itu diakibatkan karena ulah dari anak-anak muda yang ingin menunjukkan dirinya, tetapi dengan cara yang justru bertentangan dengan norma, dengan hukum, dengan aturan, juga dengan firman Tuhan. Tapi itu dilakukan supaya dia dikenal oleh banyak orang, apalagi sekarang dengan media sosial. Kalau kita lihat Timotius anak muda, tapi tidak seperti itu. Dia dikenal oleh banyak orang. Paling tidak dikatakan ada 2 kota, Listra dan Ikonium, mengenal Timotius sebagai orang, sebagai pemuda yang baik. Bukan Timotius yang memperkenalkan dirinya sebagai pemuda yang baik, tetapi Timotius dikenal sebagai pemuda yang baik. Memperkenalkan diri sebagai orang baik dan dikenal sebagai orang baik tentunya berbeda. Kita juga tidak jarang menemukan orang-orang yang memperkenalkan dirinya sebagai orang baik. Dengan pencitraan yang dilakukan, dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilakukan, itu semuanya untuk membuat nilai pada dirinya bahwa dia adalah seorang yang baik dan ingin dikenal sebagai orang yang baik, melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya disebar, diberitakan, disampaikan, dan
tujuannya adalah supaya dikenal sebagai orang baik. Kalau kita lihat Timotius dikenal sebagai orang baik, walaupun Timotius tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai orang baik, tapi dikenal sebagai orang baik. Kenapa? Karena dia punya kualitas hidup yang baik, kualitas hidup yang luar biasa. Yang kedua, Timotius bisa menjadi teladan. Timotius bisa menjadi teladan. Kalau kita baca surat Paulus kepada Timotius, yang pertama pasal yang keempat, yang ke-12, Timotius diberikan nasihat kepada Timotius diberi nasihat oleh Paulus. Ya, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius itu menjadi teladan. Kenapa? Karena saat itu Timotius sebagai seorang muda punya tugas untuk menggembalakan jemaat, menjadi seorang gembala di salah satu kota, di mana awalnya jemaat itu adalah Paulus yang merintisnya. Timotius dipercaya untuk melanjutkan pelayanan dari Rasul Paulus. Dia seorang muda, tetapi Paulus mengatakan Timotius punya kualitas hidup yang baik, sehingga Timotius pasti sekalipun muda, dia bisa menjadi pemimpin sebagai pembina rohani karena Timotius bisa menjadi teladan. Jadi saudara, kualitas Timotius terlihat karena Timotius bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar. Menjadi teladan dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Jadi itulah yang menjadi bukti kualitas hidup Timotius. Jadi hari ini kita juga belajar dua hal yang menjadi bukti kualitas hidup seseorang di hadapan Tuhan. Kita belajar dari pribadi Timotius, dia punya kualitas hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena Timotius dikenal sebagai orang yang baik oleh banyak orang, oleh orang-orang di sekitar. Yang kedua, Timotius bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang lain. Itulah kualitas hidup Timotius. Dan biarlah ini juga menjadi kualitas hidup setiap kita, orang-orang percaya, punya kualitas hidup yang baik di hadapan Tuhan. Kita dikenal sebagai orang yang baik, walaupun kita tidak pernah memperkenalkan diri kita sebagai orang baik, tapi orang mengenal kita sebagai orang baik karena kita punya kualitas hidup. Yang kedua, kita bisa menjadi teladan bagi sesama, bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perenungan singkat di siang hari ini. Roh Kudus, resapkan firman-Mu pada setiap kami, sehingga sungguh kami bisa menjadi umat-umat Tuhan yang punya kualitas hidup yang baik di hadapan Tuhan, dengan kami meneladani apa yang dilakukan oleh Timotius. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.